jangan salah kita salah bertindak nanti. Semua ini kayak semua ini jadi kesepakatan keluarga punya anaknya, ponakannya sama ada pengacara. Ini pengacara yang mengikuti memang sama dari awal. Nanti setelah selesai itu. Teman-teman semua yang mengetahui Bapak sebagai seorang tokoh Papua, tokoh politik Papua. Hari ini saya berduka, saya sedih sekali karena Bapak kita sudah meninggalkan kita semua. Hal ini tadi saya sudah ikut dalam visum luar dan memang berdasarkan visum luar jelas bahwa Bapak meninggal karena tenggelam atau pada saat itu menyelam sehingga terdampar di BSG. Lalu ada saksi juga dari keluarga juga menyatakan bahwa ketemu dengan Bapak pada Minggu pagi dan sempat berenang bersama-sama, tetapi Bapak tidak ikut pulang siang hari karena mampir di keluarga juga di Deplat, lalu menunggu air. Awalnya mau pagi mau menyelam, tetapi air naik, jadi menunggu sampai air turun. Akhirnya keluarga pulang sendiri tanpa Bapak dan kita ketemu pada pagi hari ini. Tadi pagi saya baru ditelepon, diberitahukan bahwa segera ke BSG, dan saya sampai di BSG, saya menemukan Bapak sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan saya harap semua teman-teman, kami mau yang terbaik bagi Bapak. Jadi mari kita merelakan Bapak semua. Tidak ada lagi isu-isu atau hoax-hoax yang beredar karena ini murni Bapak kecelakaan. Jadi saya mohon bantuan teman-teman semua untuk menyampaikan teman-teman yang lain bahwa tidak perlu ada kekerasan atau isu-isu mau apa, demo atau segala macam, kumpul massa dan sebagainya. Tidak perlu, kita sama-sama mendoakan Bapak dan doakan kami keluarga untuk tetap tabah dan kuat menghadapi hal ini. Sekian, terima kasih banyak. Selamat siang. Saya anak kedua dari Bapak Philip Dharma yang tinggal berdomisili di Jayapura bersama-sama dengan beliau. Saya kasih tahu kronologisnya ya. Jadi waktu kemarin itu hari Selasa terakhir itu saya berkomunikasi dengan Bapak saya adalah tanggal 27 Oktober, hari Kamis, melalui telepon. Saat itu Bapak masih ceria, masih bicara, masih sukacita, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Lalu terakhir saya dapat info itu adalah hari Selasa kemarin, tanggal 1 November pada pukul 8 itu saya ditelepon oleh om saya yang menyatakan bahwa segera ke BSG sekarang juga. Jadi saya tidak tahu ada apa, cuman dibilang segera ke BSG sekarang juga. Sehingga saya dengan Gojek, saya ke sana. Jadi ini statusnya saya tidak tahu, karena saya terakhir berkomunikasi tanggal 27 Oktober. Lalu saya ke BSG, di situ tante saya, Tante Magrit, sudah menangis. Sudah menangis, sudah bersedih. Dan saya lihat sendiri itu bapak saya, Bapak Philip Dharma, sudah tergeletak di pasir. Dan saat itu yang ada di situ adalah masyarakat sekitar beserta Bapak polisi dan ada mobil ambulans. Saya jujur saat itu saya blank. Saya tidak ada pikiran, saya lemas.
saya sangat berduka. Jadi saya dan tidak ada orang yang di samping saya. Tidak ada satu orang pun, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini, tidak ada satu orang pun. Jadi ya saya mengikuti arus. Saya mengikuti arus, mereka arahkan, masuk ke ambulans, semua sampai ke rumah sakit. Dan saya juga tidak berpikir bahwa ada rumah sakit Dok 2 yang lebih dekat. Saya sama sekali tidak berpikir karena saya blank, saya sudah sedih. Jadi saya langsung mengikuti saja alur sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Sampai di Rumah Sakit Bayangkara saya mengikuti alurnya juga sesuai dengan aturan yang ada. Dan Bapak di dalam itu, Bapak sudah dibungkus dengan kantong jenazah. Jadi saya juga mendampingi Bapak di ambulans sampai di kamar jenazah. Kamar jenazah mereka tidak berani untuk otak-atik, tidak berani untuk apa-apakan Bapak. Karena belum ada laporan kepolisian. Jadi dari Rumah Sakit Bayangkara minta dibuatkan laporan kepolisian, permintaan dari keluarga apakah otopsi atau surat visum. Dan saya akui memang saat itu saya sendirian, tidak ada keluarga saya di samping. Dan saya jujur saya bingung, apa yang harus saya lakukan. Tidak pernah dalam kehidupan saya menjadi tuan rumah atau saya mendapati kejadian seperti ini. Saya tidak ada pikiran bahwa saya akan seperti ini. Yang ini oke. Tapi pada saat itu dia minta otopsi. Memang saya tidak mau dan saya sudah katakan itu juga. Kita sudah sepakat, saya dengan kakak saya tidak mau otopsi. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena Bapak sudah bengkak. Bapak muka sudah tidak bisa dikenali. Dan saya sayang Bapak, saya tidak mau orang sebarkan Bapak punya foto-foto yang sudah bengkak, sudah ini. Saya tidak mau. Saya mau Bapak tetap ganteng, Bapak tetap pahlawan Papua yang luar biasa, yang selalu tersenyum. Saya tidak mau jadi cacat. Saya tidak mau orang sebar-sebarkan begitu, saya tidak mau. Jadi saya teruskan saya tidak mau otopsi. Saya hanya minta untuk visum luar, dan saya juga jadi saksi di visum luar itu. Saya lihat tidak ada pemaksaan atau tidak ada tusukan, tanda-tanda yang kekerasan atau apapun. Jadi itu saksi saya saat di rumah sakit. Jadi saya dampingi Bapak sampai di rumah duka. Saya tidak lepaskan Bapak. Mungkin itu saja kesaksian dari saya, dan saya mengklarifikasi bahwa saya bukan saksi langsung yang melihat. Dan nama saya Andrevina, bukan Audrey. Saya tidak melihat langsung Bapak benar-benar turun ke dalam BSG dan lain sebagainya, saya tidak lihat. Jadi saya kembalikan lagi ke rakyat Papua. Apabila rakyat Papua merasa tidak puas, silakan selidiki independen. Penyelidikan independen. Ya, tanpa melibatkan kami, karena ya kami sudah berduka. Saya hanya ingin Bapak saya dimakamkan dengan baik, dan mungkin itu saja klarifikasi dari saya mengenai kesaksian dari saksi terakhir yang melihat Bapak. Itu sudah dijelaskan kemarin malam sama kakak-kakak yang lain. Mungkin kakak-kakak ada yang hadir di sini juga, dan sudah jelas sepertinya karena ada beberapa rekaman yang sudah dibuat oleh kakak-kakak orang. Ya, jadi saya hanya mengklarifikasi pernyataan saya yang waktu di rumah sakit. Di situ saya dikelilingi oleh orang, jadi memang saya mengambil keputusan bukan dari, ya saya istilahnya saya blank, saya mengikuti arus saja begitu. Jadi saya hanya mengklarifikasi kesaksian saya pada kemarin tanggal 1